Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengarkan bersama bacaan tilawatil Quran yang disampaikan oleh Ahmad Bima. Yang mana sekedar informasi juga Bima ini adalah salah satu imam masjid di Masjid Ahmad Yani yang dekatnya YDSF. Semoga dari kita mendengarkan bacaan Al-Quran tadi kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Baiklah, selanjutnya kita akan berbicara lebih panjang yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Khairul Anam, yang mana tema pada hari ini adalah pemuda dan Al-Quran, yaitu dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya, jadi memang kemudian Nabi Muhammad ini adalah sosok yang mungkin saat ini kita sulit ya untuk mencari atau melihat teladan yang seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman seperti ini. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya bulan Maulid Nabi ini kita bisa menghidupkan kembali rohani kita dengan menteladani Rasulullah SAW, minimal kita mencintai
mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan juga dengan adanya momen Sumpah Pemuda ini juga menjadikan kita juga semakin semakin termotivasi gitu, karena memang perubahan itu diinisiasi oleh para pemuda. Jika pemuda ini saja tidak punya cita-cita yang tinggi gitu, bagaimana kemudian masa depan kita, anak-anak cucu kita, generasi setelah kita. Makanya mudah-mudahan saat ini kita berada di saat ini kita akan menggantikan generasi tua, sehingga ya kita harus mempersiapkan diri menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Monggo selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Khairul Anam untuk membantu acara. Kepada Ustadz Khairul Anam, tafadhol. Baik, terima kasih kepada Mas Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu teman-teman semuanya yang ada di sini. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, cerah meskipun di luar sedang mendung dan hujan ya. Asik ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Syukur sekali dan bahagia sekali saya diberi kesempatan untuk memandu acara kita sore hari ini. Acara belajar bareng, dan acara yang pasti ini mencari inspirasi ya dari sosok-sosok hebat, dari kakak-kakak hebat yang luar biasa ya. Kakak-kakak yang sudah terjun, yang sudah cinta, yang sudah menghafal dengan semuanya ya, insya Allah ya. 30 juz ya, insya Allah menghafal Al-Quran. Nah, baik. Teman-teman yang ada di sini, bagaimana kabarnya? Ketika saya tanya bagaimana kabarnya, silakan ditulis ya. Saya tunggu jawabannya di chat. Teman-teman silakan semuanya buka chat. Bagaimana kabarnya hari ini? Silakan ditulis dalam 1 atau 2 kata. Silakan yang ada di sini menuliskan kabar. Boleh 1, paling banyak 2 kata. Oke. Saya tunggu. Oke. Dari Mutia, alhamdulillah baik. Ya, oke. K-nya double ya. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kak. Terima kasih. Saya dipanggil Kakak. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bahagia. Masya Allah bahagia. Khair. Baik, Kak. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah semuanya baik. Semuanya sehat. Ini sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang mahal. Nah, kesempatan ini, sore hari ini juga kesempatan yang mahal, kesempatan yang langka, kesempatan yang luar biasa. Kita sudah menghadirkan sosok-sosok luar biasa ya. Yang pertama, Assalamualaikum Mas Mufid Jiharo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu panggilannya Jiharo, sekarang ganti Mufid ya? Enggak juga. Enggak juga, Masya Allah ya. Bebas. Masya Allah. Beliau ini lulus dari SD Insan Permata, tadi diceritakan, menimba ilmu di SMP dan SMA IT Ibnu Abbas, dan sekarang Masya Allah kuliah di Universitas Diponegoro jurusan hukum ya. Masya Allah. Hati-hati ya Mas ya, ngambil dulu ada teman itu ngambil komputer terus dihukum ya. Ngambil komputer lagi, kuliah di mana, ngambil komputer saya terus dihukum ya. Selanjutnya yang kedua ada Assalamualaikum, saya sapa Mas Muhammad Fahmi Lutfi ya, panggilannya Mas Fahmi nih ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irul. Nah, ini Kak Irul saja. Masya Allah. Unik ya. Ini kalau sepintas ini mirip siapa ya? Mirip penyanyi asal Timur Tengah ya. Ada yang pernah ingat ya? Tapi yang luar biasa, selain mas-mas kita hari ini ganteng, cakep, prestasinya banyak, tapi yang luar biasa di antara semua itu adalah mereka berdua hafiz Al-Quran 30 juz. Mas, ini benar-benar hafiz ya? Mohon maaf.
Dibuka saja ininya, speakernya nggak apa-apa. Oke. 30 juz ya? Terus aja ya. Iya, benar Allah 30 juz ya? menghatam. Saya Masya lebih Allah, Allah bilangnya menghatam. menghatamkan. Kalau saya bilangnya Iya. Enggak, artinya untuk sebagian orang itu anak muda, anak gaul, kemudian hafiz 30 juz itu sesuatu yang amazing. Nah, tidak maksud sih, beneran. Tenan ya itu. Seperti itu. Tapi benar ya, Allah menghatamkan 30 juz. Mas, boleh nanya ya untuk Mas Fahmi sama Mas Jiharu. Dulu di awal-awal menghafal Quran itu sejak umur berapa ya? Dari Mas Jiharu dulu mungkin. Menghafal Quran dulu sejak usia berapa ini? Baik, saya menghafal Quran waktu mulai kayaknya baru waktu masuk Ibnu Abbas. Oh, mulai menghafal itu sejak SMP berarti ya? Ya, Kemudian menghatamkan 30 juz, hafal 30 juz ketika kelas 11 SMA. kelas 11 SMA. 5 tahun ya berarti Mas ya? Masya Allah. 5 tahun hafal Quran. Terus kalau Mas Fahmi ini sejak kapan ya? Bener-bener ngafalan itu ya. Ngafalan itu SMA. SMA, Masya Allah. Saya anunya. Kemudian menghatamkan selama waktu? Menghatamkan ya SMA. Okay. Kalau saya khatam itu saya masih ingat tanggal saya khatam itu 28 Januari 2014. 20? Itu tanggal khatam saya itu. Oke, 8 Januari 2014. 28 ya. Januari 2014. Oh, Masya Allah. Berapa? Itu motivasinya kenapa sih Mas kok mau menghafal? Anak muda, anak gaul. Sekarang lagi ngetrennya itu PUBG, FF ya itu ya. Menyibukkan push rank dan sebagainya. Kok Masnya ini mau-maunya, mohon maaf ya, mau-maunya menghafal Quran. Artinya sesuatu yang nggak lazim untuk anak-anak seusia Mas Fahmi dulu. SMA, Mas Jiharu awal-awal SMP seperti itu. Itu motivasinya apa? Kenapa? Kenapa Mas Fahmi? Di siapa dulu ini? Mas Fahmi, Mas Fahmi. Oh, dari saya dulu ya. Oke, ya. Kalau saya sepele sih sebenarnya ya. Dulu itu mulai ngafal itu sebenarnya karena pertama itu masuk pondok tahfidz itu kan. Dan alasan masuk pondok tahfidz itu sebenarnya juga bukan karena hafal Quran awalnya begitu ya. Dulu pas saya SMP itu saya di Al-Rahmah itu, terus pas itu dengar-dengar cerita ada kakak kelas dulu masuk Iskarima gitu kan. Itu katanya ekstrakurikulernya ada sapala, berkuda, memanah gitu. Batinku wah ini keren banget ya sekolah itu ya. Gitu. Nah itu apa namanya sepele sekali sebenarnya. Itu awal mula apa namanya bisa masuk pondok tahfidz gitu. Sebenarnya kalau diceritakan itu juga ada liku-likunya juga itu dari ketika proses mau masuk ke sana itu bisa dibilang itu ada nangis-nangisnya juga lah di situ. Saya kira nanti bisa dibaca lagi. Tapi proses awalnya itu bagaimana itu ya simpel sih. Cuman karena pengen masuk sekolah itu dan itu bukan karena hafalan Quran awalnya sih. Kalau saya sejujurnya ya karena melihat wah ada ekstrakurikuler berkuda sama memanah gitu. Itu jadi motivasi untuk masuk di pondok gitu. Oke, ada unsur keterpaksaan Mas ya? Kenapa? Ada unsur keterpaksaan di awal-awal. Kalau keterpaksaan sih enggak juga sih sebenarnya. Keterpaksaan sih awal mungkin iya, tapi bukan terpaksa banget gitu ya. Saya lebih bilangnya itu agak keraguan gitu. Keraguan artinya begini. Aku iso gak yo gitu loh. Aku bisa enggak ya gitu loh. Selesai gitu di tempat ini gitu. Oke. Akhirnya selesai ya Mas ya, Masya Allah. Juga, atas izin Allah diselesaikan ya. Oke, untuk teman-teman yang lain sebelum nanti ke Mufid Jiharu, boleh loh nanya silahkan. Nanya nanti bisa raise hand langsung atau nanya bisa menuliskan di chat ya. Oke, tadi Mas Fahmi ketika masuk di Iskarima tertarik dengan sekolahnya. Kemudian agak ragu di awal-awal. Nah, kalau Mas Jiharu seperti apa? Ini kayaknya memang lulus SD langsung masuk SMP Ibnu Abbas yang terkenal dengan hafalannya ya, Insya Allah. Gimana Mas? Ada terpaksaan? Sebenarnya awalnya saya nggak langsung masuk ke Ibnu Abbas. Setelah lulus SD itu seru saya ini. nggak punya pikiran sama sekali mau mondok.
Walaupun beberapa ada teman yang mau mondok duluan, tapi saya nggak kepikiran. Waktu itu saya cuma pengen masuk ke MTSN 1 yang di itu di veteran Iya, di iya, situ doang. veteran. Jadi Dan saya cuma Bandung. daftar doang. Kalau ditanya mau lanjut di mana, cuma di situ doang. Ya kayak nggak pernah kepikiran sekolah lain. Terus ketika saya pertama tes di situ, ternyata gagal masuk. Dan posisi itu juga udah nggak ada sekolah-sekolah yang udah buka pendaftaran sejak pengumuman itu. Terus saya bingung kan, aduh ini gimana, ini mau kayak gimana juga saya juga nggak tahu. Akhirnya yaudah deh, karena udah tutup semua pendaftaran, yang buka baru negeri. Waktu itu sistemnya pakai NEM itu dimasukin kan untuk pendaftaran. Udah jadi ikut itu, jadi saya masuk negeri dulu, sekolah negeri di SMPN 11 dekat rumah. Oh, Jadi 11. ya Iya, untuk iya. pulang pergi sendiri lah. Nah di situ sejak mulai sekolah di SMP negeri itu saya mulai ngerasa, kayaknya nggak cocok di sini. Di sini pergaulannya nggak terlalu aman istilahnya. Beda kan kalau dari dulu dari SD, sejak kelas 1 waktu masih di Jakarta, kemudian kelas 2-3 masuk MI, baru kelas 4 pindah ke Islam Permata, lingkungannya kan selalu Islam. Jadi ketika saya masuk negeri, rasanya nggak pas gitu, kayak nggak cocok di situ. Akhirnya setelah masuk semester 2, sebelum selesai semester 1, saya baru berpikir, kayaknya saya mau mondok aja. Ya, karena ada beberapa saudara udah mondok duluan. Waktu itu target bukan di Ibnu Abbas. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya mau ke Al-Kahfi karena ada saudara di situ kan. Nah, ya udah saya persiapan juga mau tes di sana. Ternyata kebetulan ayah saya nyari browsing di internet, kemudian ketemu informasi bahwa ada pondok namanya Ibnu Abbas gitu. Nah ini pondok tahfidz Quran ya, karena terus ketika dilihat buka pendaftaran, dan itu pendaftarannya paling awal sebelum pondok-pondok lain, jadinya saya disuruh coba di situ dulu. Oke, karena udahlah daripada kayak dulu lagi cuma ngasih satu opsi, ya lumayan aman lah kita ngambil coba tes yang pertama ini dulu. Oke. Kata sebenarnya jujur nggak persiapan apa-apa, karena emang nggak pengen juga kan, di situ juga nggak tahu ini pondok apa sih, nggak pernah dengar gitu ya istilahnya. Pengen saya itu cuma mondok, cuma Al-Kahfi doang gitu. Ya sudah, habis itu saya coba tes, ternyata keterima di sana, dan itu setelah pengumuman jaraknya dengan pendaftaran ulang itu cuma sebentar banget, ya, sekitar 2 minggu doang, 2 pekan doang. Akhirnya saya, 2 pekan ini Al-Kahfi aja belum buka pendaftaran gitu. Ini gimana ya, apa diambil? Ya udah, saya pikir ya udah nggak apa-apa, coba aja ambil. Sebenarnya jadi ketika saya masuk pondok itu pun di awal-awal juga belum ada niat sama sekali mau menjadi hafidz Quran atau mau ngapal Quran pun nggak ada belum pernah kepikiran sebenarnya. Cuma pengen ya udahlah sekolah di sini, targetnya per tahun kalau SMP itu 2 juz doang, ya udah, jadi saya cuma mau ya sesuai target aja gitu, biar tetap naik kelas. Ini itu doang. Oke. Artinya Mas Jiharo ini lewat setahun ini ya? Iya, lewat setahun. Jadi saya cuma di negeri 1 tahun baru pindah mulang dari pasti. Iya. Oke, teman-teman sekali lagi boleh bertanya ya. Boleh langsung meresen atau menuliskan lewat chat. Oke. Mas Fahmi, ini ya. Ini mungkin dirasakan oleh semua orang. Sebagian mungkin teman-teman yang ada di sini juga merasakan hal yang sama. Awalnya seperti yang dirasakan oleh Mas Fahmi tadi ya. Aku itu iso nggak sih? Saya tuh bisa nggak sih menghafal Quran? Kayaknya saya tuh hafal nggak ada. Mungkin nggak sih saya tuh jadi hafiz Quran? Kayaknya itu satu impian yang impossible, nggak masuk akal. Nah, itu kisahnya dulu Mas Fahmi melawan ragu dan menguatkan hati untuk yakin itu seperti apa, Mas? Ini kayaknya inspirasi banget buat teman-teman ini. Ceritanya apa? Ini kayaknya. Ya intinya bermula ketika itu dari pesantren itu ya. Terus sejujurnya ketika itu orang tua malah menolak saya masuk. Orang tua saya gitu. Katanya terlalu jauh. Jadi saya ketika itu SMA itu daftar di insan cendikia yang di Ciabibi itu saya daftar. Setelah nggak keterima, terus di SMA Ar-Rahmah saya daftar. Itu pun saya juga ketika itu saya semua sekolah itu daftar hampir semua sendirilah gitu loh.
Dan itu diam-diam kalau bahasa begitu. Karena ketika itu orang tua minta fokusnya saya itu di ujian nasional. Sementara ketika saya tryout itu aman-aman saja gitu loh. Masih optimis untuk lulus itu insya Allah 95% masih lulus gitu lah ketika waktu itu. Singkat cerita, saya tidak diterima di mana-mana kecuali di Ar-Rahmah. Nah, di Ar-Rahmah. Tapi ketika saya sudah lulus itu, untuk pendaftaran di Ar-Rahmah itu ya, terus orang tua saya bilang nggak nyoba di tempat yang lain gitu kan. Ketika itu prioritas orang tua saya awalnya memilih di SMA 8, SMA 5 Malang itu. Jadi di hari itu ketika pengumuman kelulusan terus beserta pendaftaran masuk SMA itu, ya saya di SMA 5 gitu. SMA 5 terus besoknya itu saya tes Solo diantar orang tua itu untuk tes masuk ISKA 5 itu. Singkat cerita, saya gagal masuk SMA 5 karena sekolah saya di kabupaten yang tepat itu kalau di luar kota Malang itu. Dan singkat cerita saya lulus tes di ISKA 5 nunggu pengumuman gitu ya. Ketika waktu hari pengumuman itu kan saya pas itu lagi sholat hajat atau sholat duha ya, saya lupa ingat. Tapi pengumumannya ketika waktu itu sholat duha. Sholat duha terus saya cek itu. Nah, anehnya begitu ketika saya sebelumnya itu udah ngebet banget masuk sekolah ini gitu kan. Dan ketika saya tahu saya diterima gitu, saya itu malah nangis sebenarnya. Saya nangis, orang tua saya malah syukur gitu ya. Terus pas itu saya bilang, waktu aku nggak jadi masuk sini, ya apa gitu. Wah, orang tua itu langsung mencak-mencak itu. Ya apa sih? Oh, ini maksa-maksa sekolah ini nggak keterima. Tapi ternyata kok malah nggak gelem. Akhirnya saya bawa ke salah satu anak ustadz di Malang gitu. Terus saya sempat konsultasi sama ustadz. Kalau bahasa saya itu sudah kayak ustadz dan ayah dan sahabat gitu di SMA Ar-Rahmah itu, di Ar-Rahmah waktu itu. Ya beliau bilang begini, wong saya saja sudah menawarkan antum itu untuk tetap bertahan untuk SMA lanjut di sini, kamu menolak. Sekarang kamu keterima di sana, kok malah pengen balik ke sini? Gitu. Ya, itu. Singkat cerita, akhirnya saya masuk di situ ya. Ya memang saya sempat minder sejujurnya, karena pas itu teman-teman saya kebanyakan notabene dari Al-Mu'min Nuruki, kemudian dari Ibnu Abbas, itu teman-teman saya banyak itu yang dari Ibnu Abbas itu. Kalau minder, ya pertama pasti itu kan. Apa namanya minder itu. Tapi ini di hafalan saya nih. Bacanya ada gitu, 3 juz dari belakang gitu ya. Bisa gak ya? Gitu ya. Ya apa namanya perjuangannya itu ya karena memang basic bahasa Arabnya terbilang lemah ketika waktu itu. Kemudian basicnya mungkin agak lebih condong ke umum. Ya bahasanya saya mati-matian begitulah. Jadi saya cara belajar untuk menyesuaikan bahasa Arab, apa sebagainya. Semua metode menghafal ketika itu saya cobai semua. Yang metode 1 bulan tak cobai, yang metode ini, dan sebagainya. Sampai saya baru nemu metode yang cocok itu di tahun kedua. Tahun kedua itu, saya punya cara sendiri untuk menghafal Quran. Gitu. Ya itu singkat cerita sih. Kalau dibilang kehidupan santrinya, ya isinya, nah ini pasti ya. Ketika sekolah ditolak, terus ketika ujian akhir semester yang pelajaran-pelajaran bahasa Arab itu tidak lulus gitu. Itu ya gampang nangis sebenarnya seperti itu. Ya itu mungkin sedikit Kak Irul. Ya. Baik. Ini ceritanya Masya Allah banget ya, inspirasi banget. Artinya sejak awal saja itu tantangannya itu luar biasa dan Mas Fahmi ini berhasil melawan tantangan itu dari rasa insecure, rasa ragu, minder dan semuanya ya. Jadi mengawali itu nggak dari nol Mas ya, tapi dari minus ya. Dari minus, mulai dari yakin, kemudian orang tua itu tidak menyetujui di awal tadi dan sebagainya. Dan ketika diterima malah tidak yakin ya ini Mas. Ya, baik. Ini benar-benar inspirasi buat teman-teman. Jadi artinya ini Mas ya, tidak ada kata terlambat ya. Mas Fahmi ini sejak SMA ya, mulai menghafal serius katakanlah seperti itu sejak SMA berarti ya. Jadi ketika ini di chat ini ada yang sudah hafal 6 juz di kelas 6 SD itu berarti Masya Allah banget kan begitu ya. Luar biasa sekali ya.
Baik, Ya, saya bergeser ke mungkin Mas sedikit Jiharo. menambahkan kayak ibu saya. Silakan. Ya. Jadi sedikit menambahkan kalau kata terlambat tadi ya, karena mungkin saya di Pondok Hafid, ibu saya pun juga akhirnya menghafal Quran ya, ibu saya. Sekarang ini sudah juz 17 untuk ibu saya itu, untuk usia yang sudah 50-an ke atas gitu, sudah bisa punya hafalan hingga 17 juz begitu. Jadi saya kira kata terlambat itu tidak ada kata terlambat gitu. Bahkan mau berusaha seperti itu. Luar biasa, tidak ada kata terlambat ya. Mas Jiharo, oke. Berat nggak sih Mas menghafal Quran itu Mas? Menghafal. Berat nggak sih? Saya itu orangnya tell me. Misalkan Kak gimana nih? Aku itu tell me. Aku itu hafalanku lemah, mudah susah menghafal, mudah lupa. Itu gimana Kak? Berat nggak sih menghafal Quran itu? Kalau menurut saya menghafal itu sulit. Menghafal itu sulit, tapi mudah dilaksanakan. Maksudnya dijalankan. Tetapi murojaah itu mudah, tapi sulit untuk dijalankan. Jadi artinya, artinya menghafal itu memang sebenarnya sulit, tapi mudah dijalankan karena apa? Karena kita mencoba atau mempelajari suatu hal yang baru. Jadi di situ sudah pasti ada kesulitan. Tapi kalau menurut saya sendiri, sesuai pengalaman saya, emang menghafal itu menyenangkan. Maksudnya mudah banget buat dijalankan gitu. Karena untuk menghafal kita hanya perlu memulai, jadi mengulang-ulang dari situ seberapa banyak. Justru asiknya menghafal itu terasa ketika di usahanya itu, ketika kita mengulang-ulang, membaca terus kenapa kok nggak masuk-masuk, terus kadang sampai stres gitu kan. Terus akhirnya coba lagi, kadang bisa sampai seharian fokus menghafal, dapetnya cuma 1 halaman gitu. Jadi memang menghafal itu sebenarnya sulit, cuman enak untuk dijalankan, berbeda sama murojaah. Wih, mantap. Artinya kalau sudah jadi passion, menghafal itu jadi enak saja gitu ya. Masya Allah. Oke, Mas Jiharo dulu itu sempat ada impian nggak ketika kecil atau ketika SD atau ketika masuk SMP awal-awal itu bahwa nanti saya akan menjadi hafiz Quran? Ada nggak impian seperti itu? Nggak pernah kepikiran ya sama? Iya. Nggak. Saya juga, akhirnya ya sebelum masuk ke Ibn Abbas saya juga nggak tahu gitu kalau misalnya Al-Quran itu disuruh buat dihafal gitu, saya juga sebenarnya nggak tahu juga gitu. Oke. Artinya ketika masuk itu tidak ada gambaran sama sekali untuk menjadi hafiz Quran, tapi masuk saja gitu ya. Ini buat teman-teman juga termasuk saya. Masuk saja kayak seperti yang dialami Mas Fahmi tadi, nyemplung saja. Akhirnya Masya Allah, Allah memudahkan untuk menjadi hafiz Quran. Ya, Mas Fahmi tadi cerita ada masa-masanya ketika setoran ditolak, kemudian jatuh secara mental, secara motivasi itu ternyata memang ada asam manisnya ya menghafal Quran dia. Orang itu kan taunya dia hafiz Quran, dia hafiz Quran. Nah, itu suka dukanya gimana Mas ketika proses menghafal itu? Pertama ya, kalau saya sejujurnya itu di Iskalimat itu saya bukan santri yang normal gitu ya. Saya santri yang cuma sedikit tanda kutip bermasalah begitulah. Gitu. Ya mungkin salah satu pelampiasan begitu ya, Cuman ya saya tidak tahu merasa apakah karena ini adalah suatu keberkahan dari Al-Quran begitu ya. Ya kalau ketika down gitu ya, yang terpenting itu sebenarnya pertama memang dukungan dan nasihat dari orang di sekitar kita gitu ya. Intinya adalah lingkungan kita itu bagaimana begitu. Saya kenal salah satu seorang ustadz, beliau Ustadz Yazid namanya, dulu di pondok saya itu. Beliau itu dekat dengan orang-orang yang santri notabene bermasalah begitu. Nah, jadi santri bermasalah dulu semua itu didekati sama beliau Biasanya kalau sudah bermasalah dicap santri elek gitu kan. Saya termasuk dekat. Jadi bahasanya itu ya tempat curhat saya gitu. Saya pas dulu yang lain sudah berangkat sekolah, saya baru mandi gitu. Saya ditegur sama beliau. Tadi gitu. Saya malah ngobrol Ustaz, saya ada masalah gini. Ya ngobrol begitu. Ya ketika ditolak, ya ketika itu memang nangis gitu ya, karena memang sejujurnya background pesantren berbahasa Arab apa aja mungkin ada, tapi ya bahasa Arab dasar begitu. Cuman ya beliau
selalu ngasih tahu cerita gitu. Ceritanya beliau bukan santri-santri yang dulu apian di pondok, terus di luar gimana. Justru beliau itu cerita kesuksesan santri-santri yang dulu bermasalah itu gitu loh. Jadi ada dulu santri ki di sini kaburan kok gitu. Ternyata jadi ketua BEM itu salah satu unifnya itu. Di unif ketika dia jadi ketua BEM gitu. Bisa dia. Terus ada lagi apa wong iki setoran iki lowomot. Sekarang beliau buka pesantren. Yang akhirnya menjadi motivasi saya seperti itu. Ketika bahwasanya Al-Quran itu menurut saya sesuatu yang berbeda begitu. Kalau sudah dekat itu ada aja jalannya gitu, ada aja cara-caranya itu. Dan memang kalau seperti Mas Mufid gitu ya, memang nggak ada kepikiran untuk menghafal Quran. Saya pun juga nggak ada kepikiran dulu bakal menghafal Quran gitu. Cuma saya selalu ingat gitu ya, ketika dulu kecil itu ibu saya itu selalu bilang begini, moga-moga jadi orang-orang yang termasuk dekat sama Al-Quran. Itu mungkin juga salah satu doa dari ibu saya begitu ya, yang walam itu memang pas itu entah nyeplos karena mungkin pas itu ngobrol-ngobrol atau bagaimana begitu. Tapi akhirnya ya inilah saya seperti itu. Masya Allah ya. Catat ya teman-teman ya. Ini santri yang bermasalah aja hafal Quran lo ya. Masya Allah ya. Yang bermasalah tadi katanya. Bukan saya yang bilang ya. Oke. Pengakuan dari Mas Fahmi bahwa beliau itu santri bermasalah. Tapi Masya Allah. Bermasalah aja hafal Quran. Apalagi nggak bermasalah. Kan begitu. Luar biasa. Artinya itu tadi ya. Jadi saya tidak melewati jalan yang lurus gitu. Tapi ada jalan berkelok dan berliku, ada rintangannya ya Mas ya, Masya Allah. Tapi kuat-kuatan kan begitu. Dan Allah menjamin gimana itu Mas? Allah menjamin bahwa Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Allah memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Lu tiba-tiba kelas hilang lupa ini, Masya Allah ya. Ayatnya Mas Mufid Jaro bisa disampaikan ayat surat Al-Qamar. Astagfirullahaladzim. Gimana? Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim. Terakhir lu kan? Jelas kan gitu. Terima kasih Mas Fahmi. Masya Allah. Oke. Ketika Mas Fahmi menceritakan suka dukanya, Mas Jiharo, Mufid Jiharo, ketika lagi down, mungkin kayak ada masa-masa ketika stuck. Ada masa ketika menghafal nggak iso-iso, menghafal itu susah sekali, nggak masuk. Satu ayat itu biasanya itu lancar, untuk saat-saat tertentu susah sekali. Itu ada nggak masa-masa seperti itu, dan apa yang dilakukan Mas Mufid Jiharo ketika kondisi seperti itu? Jelas ada ya, pasti bakal ada masanya ketika kita menghafal itu akan merasa sulit gitu. Biasanya juga kadang tergantung mood juga gitu kan. Kadang ada yang misalnya lagi nggak enak gitu kan, seharian misalnya dapat sial terus atau apa gitu kan ya. Itu pikiran lagi jenuh juga kan, keruh gitu. Memang wajar misalnya kita ketika sedang menghafal itu mengalami kesusahan. Nah, biasanya untuk mengatasi kesusahan itu di sini penting juga untuk kita memiliki sebuah hobi, gitu, suatu hobi yang kita lakukan agar kita bisa ketika sedang down atau sedang jenuh itu kita bisa mengembalikan kembali semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Di situ jadi menurut saya tetap penting bagi seorang menghafal Al-Quran itu untuk mempunyai hobi atau sesuatu yang dia lakukan untuk menambah atau meningkatkan semangatnya untuk terus menghafal Al-Quran. Kalau saya pribadi, saya juga punya hobi. Hobi saya main basket. Jadi ketika saya menghafal, selalu kalau misalnya udah pusing, udah jenuh, itu ya udah nggak bisa ini. Saya kan biasanya kalau menghafal itu memberi sejenis target gitu kan ya. Biasanya saya karena udah paham, udah lama juga menghafal, saya 20 menit gitu dapat satu halaman gitu. Jadi kalau ketika saya udah 30 menit terus 40 menit itu udah nggak langsung masuk, ya udah saya berhenti, saya tutup Al-Quran, saya nggak makan lagi, terus ya udah saya kadang diem doang. Kalau misalnya waktu masih halakoh gitu, ya udah karena belum bisa keluar, ya udah saya cuma diem doang. Atau karena nggak enak juga ngelihat yang lain ngaji, ya udah saya tilawah biasa itu, nggak mau saya menghafal. Kalau misalnya dan pikiran nggak enak kita emang bakal susah, jadi paksa pun kadang bisa nggak masuk sampai frustasi gitu bisa. Jadi kalau memang belum waktunya, ya udah nggak apa-apa, karena kita menghafal itu untuk
seumur hidup gitu kan. Jadi ya udahlah, kita punya waktu sampai kita meninggal ya. Ketika kita sedang menghafal itu, kita sudah gitu sebagai berproses menjadi penghafal Al-Quran. Jadi ya udah, saya yang penting komitmen saya, terus interaksi saya sama Al-Quran itu nggak lepas. Jadi kalau misal memang jenuh nggak bisa menghafal nggak apa-apa, kita bisa murojaah juga bisa, atau tilawah biasa itu juga bisa, atau nanti kalau misalnya sudah capek misalnya mau ngaji, ya udah nggak apa-apa, kerjain hobi kalian dulu gitu. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari dua orang teman kita ya. Origami, dari Origami tadi menjawab, bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Afan izin nanya bagaimana tips ketika merasa dalam keadaan momen menghafal kok nggak masuk-masuk. Nah, ini sudah dapat tipsnya dari Mas Diaro. Sekaligus ini pertanyaan Musli ya, bagaimana kalau menghafal di tengah-tengah kita rasa malas. Nah, nanti ini kayaknya tips khusus untuk orang yang malas menghafal. Ya, tadi dapat tips dari Mas Mufid Jiharo ya, hobi Mas ya, kita punya hobi yang bisa menyegarkan mood kita ya, dan apapun bagaimanapun rasanya, interaksi dengan Al-Quran itu tidak lepas ya. Artinya berarti ini Mas ya, orang yang menghafal Quran itu tidak lantas kehilangan waktu untuk dia itu berbahagia dengan hobinya, dengan khawatirnya ini, nanti saya menghafal Quran nanti nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh basket, nggak boleh traveling. Itu gimana itu? Mungkin nanti Mas Jaru bisa memberikan tips, sekaligus Mas Fahmi nanti bisa menambahkan ini. Gimana? Jadi kalau menurut saya hobi itu penting, karena sebenarnya kita menghafal Al-Quran itu juga apa ya? Menurut saya itu seperti jalan hidup kita gitu. Jadi memang kalau misalnya sedang nggak bisa gitu, atau misalnya nggak bisa untuk menghafal gitu, ya nggak apa-apa kita lakukan hobi gitu. Cuman karena kita punya hobi, di situ itu kita juga harus menempatkan hobi kita itu sebagai hobi gitu kan ada juga yang misalnya hobinya main game, terus kemudian lama-lama dia fokus ke situ, terus jadinya pekerjaan, jadi pekerjaan dia sekaligus hobi. Tapi kan ketika hobi itu ditempatkan menjadi sebuah pekerjaan bagi dia untuk mencari uang, mencari nafkah, jadi kan kadang juga dia pasti jenuh. Nah di situ dia hobinya dia yang sebelumnya hobi tapi dia jadikan pekerjaan, jadi kadang itu jenuh gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, hobi saya bermain basket, jadi ketika saya sedang down, sedang nggak bisa apa-apa, nggak bisa menghafal maksudnya, jadinya saya fokus, ya udahlah, senang-senang dulu aja gitu kan, nggak apa-apa. Saya juga waktu itu sempat ya, waktu ini kuliah ini kan, waktu itu pertama kali lah istilahnya saya keluar dari zona nyaman ketika menghafal, kemudian saya masuk ke universitas, ke kampus, kemudian saya terlalu asik lah istilahnya, keasikan main-main untuk hobi saya sendiri. Ketika saya masuk tim UNIF gitu, di situ saya latihan, kemudian saya juga masuk tim di fakultas, jadi praktis waktu latihan saya itu 1 pekan full gitu, jadi Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, sama Sabtu pagi gitu kan. Wah, di situ saya mulai ngerasa itu tiap pulang latihan jam 12 malam. Jadi saya berpikir, wah kalau kayak gini nggak bener nih lama-lama. Hobi saya sebelumnya main basket buat hobi, tapi karena saya udah terlalu dalam gitu keterusan, ya udah, jadi saya malah melupakan hafalan saya gitu kan. Kayak ada klub-klub lain yang saya ikuti, kayak buat halakoh, murojaah bersama, itu saya sering absen karena hobi saya itu terlalu asik gitu lah istilahnya. Akhirnya saya udahlah, saya keluar dari tim UNIF, terus biar saya bisa lebih sering gitu kan ketemu sama teman-teman saya yang penghafal lain di organisasi lain gitu. Masya Allah. Artinya berarti hobi itu untuk menyegarkan boleh, tapi mungkin ada batasan-batasan kita yang ya kita tahulah batasannya sejauh mana gitu ya. Iya, kadang hobi menurut saya cukup sampai meningkatkan semangat kita kembali aja gitu ya. Kalau misalnya sudah capek, sudah asik gitu kan, pikiran udah lowong, jadinya kan enak buat bikin kewajiban kita gitu. Oke, itu ya. Itu batasan dari Mas Mufid Jiharo. Oke, kalau Mas Fahmi memandang ini gimana? Mungkin nggak ya kita itu tetap menghafal Quran, tapi kita juga bisa menikmati hidup anak muda kali kan? Gue masih muda loh. Gimana?
Wong saya di pondok aja bisa sempat kapok. Kapok jalan-jalan gitu kan. Ke Solo apa gitu kan. Oke. Ya jadi saya menanggapi gitu ya. Yang namanya menghafal Quran itu enggak ya pasti ada jenuhnya gitu kan. Nah, jenuhnya itu ya pasti kita mencari sesuatu hal yang menyenangkan buat kita gitu ya. Salah satunya misalkan hobi begitu ya. Nah, cuman kembali lagi hobi ini apakah akan membantu meningkatkan produktivitas kita dalam menghafal atau tidak gitu kan. Kan ada segala sesuatu itu kayak yang selama tidak ditetapkan dalam syariat itu hukumnya masih mubah begitu. Akan tetapi ketika itu menjadi berlebihan itu akhirnya bisa menjadi makruh bahkan menjadi haram gitu. Ya kayak misalkan Mas Mufid tadi main basket gitu ya. Kalau tadi Mas Mufid main basket, kalau saya ya hobinya yang anak mainstream zaman sekarang ini gitu. Ya sukanya nge-game gitu lah. Karena memang nge-game itu dari kecil saya memang suka nge-game gitu kan. Cuman sejak setelah saya menghafal Quran begitu. Akhirnya saya tahu batas porsi saya gitu. Kalau saya nge-game itu 24 jam itu pasti sangat tidak sehat begitu. Artinya saya nge-game ini memang hanya untuk melepas penat begitu. Melepas penat ketika memang sudah fresh harus melanjutkan ke pekerjaan-pekerjaan lain yang tentu lebih urgent situ. Misalkan game atau mungkin jalan-jalan dengan teman-teman, ngobrol begitu dan lain sebagainya. Saya kira itu. Kemudian yang kedua selain masalah hobi tadi itu ya adalah memang lingkungan. Ini mungkin saya juga melihat menjawab dari pertanyaan yang sering dilontarkan begitu ya. Intinya adalah lingkungan gitu ya. Kalaupun kita menghafal Quran sendirian tapi kita nggak punya komunitas. Komunitas itu yang seperti apa? Minimal itu ada teman yang juga menghafalkan, sama ada orang yang mau menyimak setoran kita, yang tentu kualifikasi bacaannya itu bagus. Karena buat saya itu nonsens gitu ya, ketika dia menghafal sendirian gitu, tahu-tahu dia hafal juz gitu. Karena apa gitu? Karena yang pertama ya sifat manusia itu ya gampang jenuh Mas gitu. Saya sendiri pun ya dulu ya jenuh, makanya saya sering kaburan gitu, sudah sering kaburan, apalagi kalau sudah ditolak gitu ya, ditolak pas lagi mendekati deadline gitu ya, wah kadang mungkin kaburnya bisa lebih lama seperti itu. Nah, cuman karena sifat manusia itu ya bosan itu tadi. Kemudian yang kedua mood goyah, kalau saya lihat seperti itu. Nah, adanya lingkungan ketika kita punya teman yang sama-sama menghafalkan Al-Quran gitu kan, itu akhirnya menjadi motivasi ketika ada teman kita yang sedang down, oh ini kok nggak setoran, kenapa nggak setoran, ada masalah apa, gitu. Mungkin dia ada masalah apa, kita bantu selesaikan masalahnya, akhirnya dia termotivasi menghafal Quran lagi. Itu dari sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, dengan adanya guru tadi, itu juga menjadi motivasi dalam masalah memperbaiki kualitas bacaan tadi itu. Jadi saya tadi melihat ada orang yang mendengarkan lantunan ayat Quran merdu, mencoba meniru itu, saya tidak termotivasi lagi gitu. Ya kalau saya jujur itu, saya malah tidak terlalu tertarik untuk bacaan Al-Quran yang mendayu-mendayu sejujurnya. Karena apa? Beberapa kasus itu saya mendengar ada orang yang mungkin ngaji gitu, tapi sepurane gitu, bacaannya nggak karu-karuan gitu loh. Baik dari makhrajul hurufnya, tajwidnya, apa. Justru saya melihat itu merusak bacaan di situ. Merusak bacaan, merusak hafalan apalagi di situ. Jadi bukan masalah bagusnya suara, tapi bagusnya bacaan. Itu untuk Mas Rasya Iman ya, seperti itu. Itu mungkin suaranya merusak dunia. Oke, Mas Fahmi terima kasih, Masya Allah. Ini benar-benar diskusi yang luar biasa, diskusi yang Masya Allah artinya benar-benar manusiawi ya, cocok banget untuk kita yang anak muda, untuk kita yang punya banyak kesibukan, punya banyak hobi, kemudian yang ini Mas, saya nggak bangga ya, artinya Mas Fahmi ini loh, tadi cerita berkali-kali, saya itu kaburan, saya itu kayak ngono, artinya tetap punya peluang, punya kesempatan, dan Allah mudahkan untuk menjadi penghafal Quran ya. Jadi tidak ada perasaan berkecil hati untuk kita semua yang ada di sini. Kita berkesempatan semua untuk menjadi penghafal Quran. Baik, saya tanya dulu ke teman-teman yang ada di sini, yang merasa termotivasi, merasa terinspirasi, dan merasa hari ini atau sore ini kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa saat ini ada manfaatnya, silakan tulis di chat saya. Ya, kalau tidak kita tutup saja. Ya.
Oke. 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 Siapa yang terinspirasi dan termotivasi sore hari ini? Oke. 1, 5 baru saya lanjutkan ya. 2, 3. Oke, lanjut. Masya Allah. Berarti banyak yang terinspirasi dan termotivasi Mas Mufid dan Mas Fahmi ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Barakallah. Mas, oke. Saya geser ke sini ya. Gimana sih Mas merawat hafalan? Saya itu kadang-kadang gini ya. Misalkan gini ya. Ini dari Mbak Amarilis Khairunisa ya. Bagaimana sih caranya merawat hafalan saat kuliah? Atau tips ketika kita menambah hafalan? Kadang ya ketika saya nambah hafalan baru, hafalan yang lama itu hilang kan begitu. Itu seperti apa? Ini lebih tips-tips teknisnya mungkin ya. Mas Mufid ada dulu pengalaman seperti apa ketika kondisi seperti ini? Oke, jadi ketika saya sedang belajar menghafal Al-Quran di SMP Islamabad dan SMA, di situ pondok memiliki metode yaitu misalnya setelah kita setor 1 juz itu lengkap 1 juz, itu diwajibkan sebelum melanjutkan ke juz berikutnya itu untuk juz'iyah gitu kan, juz'iyah. Jadi baca dari awal juz yang kita hafal tadi sampai akhir. Nah, jadi ketika kita menambah, nah ketika sudah selesai 1 juz, istilahnya sudah mentok, nah di situ kita nggak boleh lanjut dulu. Jadi wajib bagi seluruh santri yang ketika itu menghafal untuk membaca 1 juz penuh sekali dulu gitu kan, dari ke muhafidnya masing-masing. Jadi menurut saya karena saya udah terbiasa dengan metode itu, jadi cara menjaga agar ketika kita nambah yang belakangnya hilang, insya Allah kalau menerapkan metode seperti ini pun juga bisa. Jadi ketika kita sudah 1 juz, kita wajib mengulang dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Atau misal kalau nggak 1 juz, setengah juz nggak apa-apa. Kalau mampunya setengah juz, jadi ketika kita sudah menyetorkan setengah juz, sudah dapat setengah juz, baru kita ulang lagi dari awal. Dari awal kita setorkan sampai setengah juz tadi, misal kalau setengah juz. Nah, jadi ketika kita sudah istilahnya sudah bisa dipastikan oleh si penyimak tadi bahwa kita lulus di setengah juz itu, baru kita lanjut lagi gitu. Nah, jadi setelah itu jadi bertahap, jadi nggak usah terburu-buru lah istilahnya. Kalau misalnya udah dapat 1 juz, wah semangat nih, saya bisa ngapal cepat, lanjut lagi, gas terus. Dan yang belakang ketinggalan gitu lah. Jadi menurut saya penting untuk berhenti sejenak, kita ulang lagi. Nah, jadi ketika menghafal baiknya seperti itu. Jadi agar nggak langsung lost aja gitu dapat. Jadi tiba-tiba tahu-tahu saya udah hafal 5 juz, terus ketika ditanya blank gitu kan. Oh iya nggak tahu nih. Jadi ketika mau murojaah makin sulit lagi karena kita istilahnya kayak 2 kali kerja gitu kan. Udah ngafal 5 juz banyak, tahunnya belakangnya ketinggalan. Jadi kita ngulang lagi dari awal. Jadi alangkah baiknya ketika menghafal nggak usah terburu-buru. Yang penting kita menikmati proses menghafal itu. Jadi ketika sudah selesai segini, misalnya sudah dirasa cukup banyak nih, yang awal kayaknya udah lupa, berhenti dulu, kita ulang lagi. Jadi kalau kita udah yakin lancar lagi, lanjut lagi. Oke. Insya Allah ya, luar biasa ternyata ya. Sekarang Mas Fahmi mungkin bisa menambahkan, tadi saya garis bawah ya komunitas. Mas, saya itu kan bukan anak pondok. Nah, itu tadi kan ceritanya untuk anak pondok. Kalau saya ini anak sekolah di sekolah negeri atau sekolah MTS misalkan ya. Jadi negeri tapi yang berbau madrasah begitu, itu gimana Mas? Kan enak kalau yang pondok. Kalau yang nggak pondok gimana? Jadi Kak Irul lah. Kalau saya ketika lulus itu memang selalu yang ditekankan, diwasiatkan, dinasihati oleh bapak saya gitu. Kita dulu di pondok itu, ketika antum lulus gitu, itu sudah fardu ain gitu. Mencari lingkungannya dulu gitu. Nah, kalau di Malang ini gitu ya, saya juga menjadi penyimak di PTG. PTG itu macam tempat setoran Al-Quran di Raden Patah Brawijaya. Itu untuk umum, itu bisa pertama di situ. Kemudian ketika saya lulus itu, saya murojaah atau menyetorkan hafalan saya kembali itu di Baitul Quran. Baitul Quran itu tempatnya ada di Betek, ya, sekaligus promosi begitu ya. Tapi satu tempat kan sebenarnya. Insya Allah itu banyak tempat yang untuk menyetorkan hafalan itu. Tinggal kitanya mau nyari apa enggak gitu.
Ada teman saya yang mungkin menghafal Quran gitu. Dan saya yakin semua orang yang menghafalkan Quran itu, saya yakin 99,999%, karena saya juga nggak tahu. Tapi secara umum ketika mereka diminta untuk menerima setoran hafalan kita, itu saya yakin itu pasti dengan senang hati dan ikhlas yang 100% gitu. Karena apa? Itu win-win solution atau bahasanya simbiosis mutualisme kalau bahasa biologi. Artinya apa? Dari sisi penyetor hafalannya, dia menyetorkan hafalannya gitu ya. Sekaligus memperbaiki bacaannya. Dari sisi kita gitu ya, mungkin menghafal Quran, termasuk itu mendapatkan kesempatan untuk murojaah pasif. Murojaah pasif itu artinya ya dengan mendengarkan bacaan itu tadi. Jika dia mungkin salah bacaan, oh, kayaknya nggak ini tuh. Terus ketika telepon, oh yang benar yang begini. Seperti itu. Jadi yang saya maksudkan komunitas itu sebenarnya banyak. Kalau saya merekomend 2 tempat itu ya, karena memang yang saya tahu saat ini ya 2 tempat itu. Tapi ada teman saya juga penyimak di mana itu, Mas Lukman itu, dia juga punya semacam rumah tahfidz Quran gitu di Malang, itu ada. Tinggal kemauan kita mau nyari apa enggak, itu seperti itu. Oke, artinya selalu ada jalan untuk yang mau mencari jalannya kan gitu ya. Ya, jalan terbuka lebar, tinggal kita mau. Baik, ini banyak sekali pertanyaan. Saya mencoba merangkum dulu ya, yang sekiranya mirip saya gabungkan jadi satu. Oke, Mas, ini untuk tips membagi waktu, memanage waktu. Kita punya kesibukan. Kalau di pondok enak ya Mas ya? Atau gimana kalau di pondok dulu mungkin menceritakan bagaimana proses membagi waktu di pondok dengan kesibukan, atau ini juga ketika kita anak-anak aktivis, anak-anak yang aktif di OSIS, aktif di eskul dan sebagainya, macam-macam, aktif di mungkin nongkrong sama teman-teman yang menghafal Quran, bikin kafe kopi menghafal Quran kan begitu. Itu gimana Mas membagi waktunya? Kita pengen tetap eksis, tapi juga tetap Qurannya juga tetap jalan. Kalau Mas Fahmi dulu gimana mengatur itu? Kalau kita lihat ya sebenarnya ya, waktu yang paling enak dan itu yang pasti dalam kondisi stres atau apa itu di waktu subuh, baik sebelum subuh maupun pada subuh. Ya ada ceritanya kalau kita kuliah, terus kakak praktikum WhatsApp kita WA gitu di subuh gitu, apa namanya, ini tolong laporannya dan sebagainya, atau mungkin kegiatan apa gitu. Itu sudah waktu yang untuk orang yang paling sibuk sekalipun, itu waktu subuh itu adalah waktu yang paling ideal. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat dari orang-orang yang sibuk itu, waktu yang paling pas gitu untuk murojaah itu ya setiap habis sholat itu tidak harus banyak-banyak, cukup beberapa ayat ataupun beberapa halaman gitu, ataupun ketika sholat sunnah gitu. Entah murojaahnya mau pakai bil ghaib atau dengan tanpa Quran atau pakai Quran gitu, membaca gitu. Yaitu apa namanya, paling waktu yang paling efektif gitu. Efektif dan itu untuk orang yang sangat-sangat super sibuk seperti itu. Itu kemudian ada juga waktu yang biasanya juga habis maghrib. Tapi saya kira kalau untuk mahasiswa ketika saya dulu fakultas teknik itu habis maghrib itu waktu-waktu banyak asistensi di situ, laporan sama tugas besar gitu. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan untuk orang sibuk itu yaitu tadi. Saya kira kalau misalkan pada subuh itu kemudian merasa sudah sibuk sekali di waktu subuh itu, saya kira jarang-jarang sekali lah seperti itu. Ataupun sibuk-sibuk setelah sholat langsung sibuk gitu. Setelah assalamualaikum langsung cabut gitu. Kan pasti ada waktu jeda untuk zikir dan sebagainya. Nah, saya kira itu makan waktu maksimal 15 menit itu saya kira cukup lah. Katakanlah 15 menit itu setiap habis sholat gitu. Jadi kita punya waktu 15 kali 5, 75 menit, 1 jam. 1 jam plus katakanlah kita punya waktu 1 jam ataupun 30 menit setelah sholat subuh itu tadi. Itu bagi saya sangat cukup sekali untuk menambah hafalan maupun memurojaah itu tadi. Oke, kalau Mas Jiharo dulu gimana? Atau ini sesuai dengan kondisi masing-masing ini ya, waktu paling fresh masing-masing orang seperti itu? Apa seperti apa? Kalau Mas Mufid Jiharo dulu pemandangannya seperti apa terkait mengatur waktu? Ya. Tidak hanya murojaah aja Mas,
Nambah hafalan juga, Menghafal terutama nambah hafalan. Kalau menurut saya waktu yang paling baik sebenarnya semua waktu itu bisa digunakan, tapi kan jelas tiap orang itu punya kesibukan sendiri masing-masing, gitu kan. Jadi nggak bisa disamakan juga gitu. Tapi bisa saya pastikan bohong kalau ada orang yang bilang saya terlalu sibuk, saya nggak bisa menghafal Quran, itu bohong. Karena nggak mungkin ada orang yang sesibuk itu ya sampai bisa meninggalkan Al-Quran. Kalau misalnya khusus lagi Islam ya, kalau agamanya Islam. Karena kita punya 5 waktu sholat, itu saya rasa memang benar seperti yang dikatakan Fahmi tadi, waktu sholat itu tidak hanya kita gunakan untuk sholat. Waktu sholat juga bisa kita gunakan untuk berzikir, berdoa, murojaah atau mengaji itu juga pasti bisa gitu ya. Karena kita nggak mungkin juga karena habis sholat itu langsung pergi gitu kan juga nggak mungkin. Atau misalnya sebelum sholat gitu kita datang, masa kita sholat lagi baru adzan gitu kan, atau misalnya kita ikut sholat berjamaah di masjid kan nggak mungkin juga kita selalu masbukan masuk. Pasti juga kita kadang datang lebih awal atau kadang juga pulangnya bisa lebih akhir gitu karena waktu kesibukan orang itu emang kalau di Indonesia ya saya rasa itu emang cukup enak gitulah, karena hampir setiap ada setelah azan itu nggak langsung banyak kegiatan gitu kan. Jadi kalau subuh itu karena masih sepi, masih orang-orang banyak yang masih tidur kalau yang nggak biasa itu. Jadi pasti waktu subuh itu yang paling enak, yang bener waktu subuh itu paling enak, karena di pondok juga begitu kan, karena pasti subuh wajib untuk halaqah. Gitu. Sebelum subuh juga bisa kalau itu, tapi ini kan nggak mungkin bisa semua orang gitu kan, karena memang waktu sebelum subuh ini waktu-waktu khusus gitu istilahnya untuk yang master atau untuk yang pro gitulah. Kebanyakan orang umum susah juga buat bangun di awal gitu kan, 1 jam sebelum subuh atau apa gitu. Jadi nggak apa-apa, saya rasa waktu yang paling cocok itu setelah subuh, usahakan lah, karena kan biasanya kalau aktivitas mulai jam 7 paling pagi atau mungkin ada yang jam 6 subuh kan, sekarang juga di Malang jam 4 ya, jam 4 kurang gitu udah subuh, masih ada 2 jam gitu istilahnya. Luangkan, asal mau ada kemauan buat meluangkan waktu itu sebenarnya pasti bisa. Jadi kalau dulu saya di pondok itu waktu untuk menghafal dan murojaah itu ada 4. Jadi setelah subuh sampai jam 6:04 pagi, atau biasanya waktu syuruk lah, jadi kita halaqah, jadi setelah halaqah habis itu bisa langsung salat syuruk gitu kan. Kemudian ada waktu juga habis ba'da asar sampai jam 4:30 waktu itu kalau di pondok ya ini ya. Jadi ba'da asar itu untuk murojaah, kemudian ba'da maghrib juga dikasih waktu untuk menambah hafalan juga gitu kan. Terus ba'da isya yang opsional, itu boleh mengaji atau boleh enggak. Jadi sebenarnya kita emang paling enak itu meluangkan waktu setelah sholat aja itu. Setelah sholat, misalnya yang paling luang kan biasanya habis subuh atau habis maghrib, itu nggak apa-apa 2 waktu aja atau 1 waktu aja nggak apa-apa habis subuh. Tapi diusahakan untuk bersungguh-sungguh gitu, untuk niat. Jadi ketika kita mau, ya udah deh saya ngambil waktu subuh habis subuh aja, ya udah kalau gitu setiap ada subuh harus komitmen gitu untuk mau menghafal Quran atau mau membaca hafalan. Oke. Mas, kok kita penasaran ya? Dulu di pondok itu bangun jam berapa sih? Di pondok? Iya. Jujur di pondok itu yang wajib bangun ketika azan subuh. Oh, yang wajib bangun itu ketika azan subuh ya? Sebelum itu sunnah berarti. Sebelum itu terserah mau bangun sebelum atau sudah gitu. Walaupun di pondok sekalipun nggak berarti wah santri nih berarti wah ini pasti bangun jam 3 gitu. 2 tahajud sampai hatam-hatam atau ngaji jus gitu enggak juga. Karena ya emang santri juga manusia, apalagi umur segitu ya, umur pelajar, jelas banyak ininya lah, dramanya. Jadi memang yang wajib pasti salat subuh. Tadi ini dari pengalamannya Mas Fahmi tadi ya cerita ya. Itu kalau bangunnya kesiangan diapakan itu Mas? Di gambar atau di pengalaman ini? Ini yang kabur aja pernah. Oke. Iya. Oh, bangun kesiangan apa? Dan bangun kesiangan itu ketika memang kondisi letih ya, umumnya letih gitu, capek. Tapi kalau banyak pikiran itu malah anehnya bisa bangun lebih cepat. Kita tidurnya kurang nyenyak gitu ya. Oke, Masya Allah. Jadi kalau di pondok ya
saya dulu digerucuk pakai gayung gitu, disiram di kasur gitu, tidur gitu kata anu. Punya bahasa semua. Oke. Artinya, masya Allah ya, dengan di pondok pun sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan orang-orang ya. Ada sisi-sisi yang ya intinya apapun itu untuk memanage waktu itu tergantung kitanya sendiri ya. Tadi ada satu kalimat yang saya garis bawahi dari Mas Jaru. Bohong. Bohong kalau orang itu mengatakan saya tidak ada waktu untuk menghafal ya, masya Allah. Selalu ada waktu dan selalu ada jalan, katanya Mas Fahmi tadi, untuk orang yang mau mencari. Oh, masya Allah. Baik, ada beberapa pertanyaan dan waktu kita sangat terbatas sekali. Oke, bagaimana cara meningkatkan, saya gandeng dengan yang di atas ya, dan implementasi mungkin ya, implementasi berat sekali. Jawanta apalagi. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup kita dengan Al-Quran, atau bagaimana menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan hafalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya kan orang itu namanya juga ada naik turunnya Mas, atau bagaimana supaya kita bisa tetap gaul dengan kehidupan sehari-hari dengan teman-teman kita yang lain, tapi kita tetap menjaga nilai-nilai Al-Quran. Kalau Mas Jiharul gimana Mas, tips-tipsnya Mas? Tadi kan aktif di basket ya. Oh, saya tetap jadi anak basket itu loh. Tapi saya juga cinta Quran. Itu gimana Mas? Jadi buat ini ya, menempatkan diri di masyarakat gitu istilahnya ya. Betul. Karena ketika kita menjadi penghafal Al-Quran bukan berarti kita juga jadi ansos gitu kan, antisosial gitu. Kita tetap berhubungan sama orang lain. Apalagi buat yang mahasiswa gitu kan, kita ketemu banyak sekali orang dengan berbagai macam latar belakang, nggak semuanya juga bisa dibilang Islam gitu juga kan. Jadi kita sebagai penghafal Al-Quran ya sudah, kalau menurut saya itu ya berlaku seperti manusia biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya cuman tetap ingat gitu ya, kita sendiri punya batasan-batasan gitu kan ya, kayak yang mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram gitu, kita sendiri juga harus tahu, apalagi penghafal Al-Quran. Kemudian juga kadang ya kalau misalnya kita sudah sampai di luar gitu ya, kalau misalnya udah keluar dari pondok yang mondok gitu, terus ada cap atau label penghafal Al-Quran, itu otomatis kita sendiri akan sadar diri lah ya, kita sudah punya cap nih di sini. Ya mana lah kira-kira yang pantas dilakuin oleh penghafal Al-Quran, mana yang enggak. Terlepas walaupun kita manusia biasa gitu ya, pasti juga banyak, apalagi pemuda ya istilahnya, pemuda gitu kan, banyak banget lah ya drama-dramanya gitu. Ketika saya juga di basket juga tahu orang-orang kalau misalnya nongkrong kan, biasanya anak basket ya tahu lah gimana kadang nongkrong gitu kan, pada misalnya ketika ada acara gitu kan, ngerayain juara gitu, kita ada kayak pesta tertutup gitu istilahnya, ya udah saya nggak ikut gitu kan ya. Beberapa ketika berangkat delegasi gitu kan, ketika penginapan malam-malamnya pada membuka gitu kan ya, mereka juga otomatis sadar diri lah, misalnya jangan ngajak gitu ya, menghormati lah, itu ya toleransi gitu. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa jadi orang biasa aja gitu. Kalau misalnya kita ketemu orang asing ya kan, mereka pasti nggak serta merta tahu kan, hafid Quran ya kan, nggak kelihatan juga kan dari mukanya kan. Jadi ya udah, kita berlaku seperti manusia biasa aja, tapi tetap menjaga norma-norma ya tahu lah nilai-nilai yang kita bawa. Jangan terlalu larut, tapi ya kita harus membaur gitu, tapi jangan sampai larut. Oke, masya Allah, mantap Mas Fahmi. Gimana kalau ada idiom misalkan begini, saya nggak mau menghafal Quran, nanti ngapa-ngapain nggak boleh, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Kan hafiz Quran itu larangannya banyak, pantangannya banyak. Masa ya seperti yang diceritakan Mas Mufis Jiharu tadi, itu gimana Mas? Sekalian nambahkan yang dijelaskan sama Mas Jiharu tadi. Bisa ngapa-ngapa itu ya, yang ngapa-ngapa dulu gitu kan. Ya intinya kan santri itu anak sing genah, anak sing enggak genah. Mungkin saya enggak tahu ya kalau Mas Mufid, mungkin kayaknya kita berdua sama-sama enggak genah gitu ya kayaknya. Kayak kita bertiga nih, berdua ini ya. Tapi terkait dengan kualitas hidup itu ya, belum tentu juga ya. Kalau saya kadang juga merasa mungkin ada orang yang
tidak hafalannya banyak begitu ya. Tapi dari sisi akhlaknya itu kadang masya Allah gitu kan. Terhadap orang itu berbuat baik apa-apa, tapi nah itu yang akhirnya kita jangan untuk dari kualitas amal itu cari pembanding. Pembanding dalam arti seperti apa? Ada yang lebih bagus, berarti kita harus lebih bagus. Itu yang pertama terkait kualitas amal gitu ya. Karena menghafal Quran, tidak menghafal Quran, kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim dituntut untuk meningkatkan kualitas iman kita. Gitu. Perkara mau hafalannya cuman kul huwailek gitu kan. Kalau mungkin orang desanya itu ataupun hafalannya alif lam mim semuanya. Saya kira itu tugas kita semua itu adalah terus gimana meningkatkan kualitas ruhiyah gitu. Karena jangan manusia gitu. Yang penghafal Quran pun ada masa-masanya, juga ada masa-masa ketika ruhiyah itu turun gitu. Dan saya memang pernah ada suatu masa gitu ya, ruhiyah itu turun banget gitu. Itu terasa banget. Kalau saya sendiri yang merasa sebagai Quran itu ya tanda-tanda ruhiyah turun itu ya sumpah sebenarnya. Nggak tahu sumpah kenapa, gampang emosi, nah seperti itu. Nah, pada akhirnya ya saya kira itu tadi yang paling terpenting. Meningkatkan kualitas hidup itu yang pertama tentu memperbanyak ilmu gitu, ilmu agama gitu. Kita belajar umum saja ada tingkatan SD, SMP, SMA, kuliah begitu. Tapi untuk belajar agama kita juga tidak meningkatkan kualitas itu tadi, tidak harus dengan mondok. Sekarang banyak kajian-kajian ustadz gitu, yang insya Allah baik dari manhaj salaf, manhaj ini dan sebagainya gitu, selama kita prinsip itu tidak menyimpang gitu. Itu yang pertama, ilmu, dan yang terutama adalah lingkungan. Karena pepatah yang umum sering terjadi itu adalah Anda bisa melihat diri Anda sendiri itu dari bagaimana lingkaran teman-teman dekat Anda itu seperti apa. Gitu. Kalau justru teman-temannya itu banyak yang mungkin tidak sholat, itu mabuk-mabukan, tak nongkrong gitu, terus malah terkait dengan agama agak gimana, tidak ada teman terdekat yang baik. Nah, meskipun kita kualitas ibadah kita itu bagus ya, umpama ya ketika itu. Tapi saya juga tidak bisa berani menjamin bahwasannya kuantitas ibadah itu setara dengan kualitas itu tadi. Yang saja. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Yang disampaikan oleh Mas Fahmi dan Mas Dihar tadi. Artinya ini sekali lagi ini benar-benar manusiawi, benar-benar sesuai dengan keseharian kita ya. Jadi biasanya kan orang itu memandang penghafal Quran itu wow, luar biasa karena memang orangnya cerdas, karena memang ya maklum lah dia anak pondok, semuanya terjawab tuntas, terkupas habis ya, Masya Allah ya. Teman-teman sekalian, karena memang ini ya kita pengen lanjut lama, pengen membahas lebih detail, mengupas lebih tuntas, tapi ya itu tadi ya, ini sudah ada kode dari teman-teman untuk terkait waktu ya, waktunya sudah membatasi kita untuk pertemuan kita sore hari ini. Baik, ada pertanyaan untuk teman-teman dari sini, silakan dijawab via chat. Nanti durinya Mas Mufid Jiharo dan Mas Fahmi Lutfi ya, insya Allah itu. Oke, pertanyaan adalah bagaimana kiat sederhana atau kiat, mungkin bisa di list, checklist 1, 2, 3 ini untuk mengatur waktu atau time management bagi orang-orang yang sibuk ketika ingin menghafal Al-Quran. Ya, silakan ditulis di chat, jawabannya nanti akan dipilih oleh Mas Mufid Jiharo dan Mas Fahmi Lutfi. Ya, Bismillah. Setelah sejenak, Mas Mufid sama Mas Fahmi sambil menyeruput tehnya yang ada di sana. Teman-teman juga bisa sambil ngetik, makan gorengannya boleh seperti itu ya. Oke, Mas. Oke ya. Ini ya, maksimalkan waktu subuh. Ada lagi mungkin 1, 2, 3. Oke, kita ambil beberapa jawaban pertama. Oke, bagus. Maksimalkan waktu subuh setelah salat fardu, insya Allah. Setelah salat sunnah. Oke ya. Mas Fajri, ini nanti pemilihannya langsung diumumkan ya sama Mas Fajri nanti ya. Dipilih mana yang paling bagus, mana yang paling pas jawabannya. Nanti akan dipilih oleh panitia. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Atau
Gimana ini Mas Mufid sama Mas Fahmi memilih yang pas kira-kira? Setoran sebelum mabar, wih keren, mantap jiwa, jos ya. Itu jiwa Boleh saya mabar itu. tapi nggak lupa setoran. Ini juaranya nih. Setoran. Katanya Mas Fahmi. Katanya Mas Fahmi, ini gue banget, ini aku banget dikira Mas. Ya. Ya, oke. Bagus itu. Oke. Silakan nanti dipilih ya. 3 orang ya, kita pilih 3 orang, satu pertanyaan saja, nanti kita pilih 3 orang, 2 atau 3 orang yang sekiranya jawabannya paling pas. Ya, Bismillah. Teman-teman semuanya, kita berharap pertemuan kita sore hari ini benar-benar memotivasi dan menginspirasi kita semuanya ya. Banyak sekali pertanyaan yang ada di sini, sebagian besarnya secara langsung atau secara tidak langsung sudah terjawab. Bila ada yang belum jelas nanti bisa dilanjut bertanya secara wapri via panitia atau secara langsung kepada Mas Mufi Jarod dan Mas Fahmi Lutfi. Artinya bismillah, sore hari ini kita bertekad, kita bersemangat, termasuk saya juga ini ya, untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ya. Yang tadi Mas Fahmi menceritakan ya, bagaimana melawan keraguan, melawan ketidakyakinan. Saya nggak yakin bisa menghafal Quran. Saya ini sebagai santri juga sering santri yang agak bermasalah. Kemudian dengan suka duka seperti itu, ada kondisi di mana mood itu sedang turun, fokus sedang turun, kesibukan banyak, lagi malas-malasnya menghafal Al-Quran, dan atas izin Allah qadarullah semuanya bisa teratasi. Yang penting kita mau atau tidak, kita bersemangat, kita bersedia, kita bisa fokus, kita tadi ya kuatkan niat kita, kuat apa tidak, seperti itu ya. Bismillah, semoga kegiatan kita sore hari ini benar-benar menginspirasi dan memotivasi kita semuanya. Oke, untuk menutup pertemuan kita sore hari ini, kita minta Mas Mufid Jarod dan Mas Fahmi Lutfi masing-masing untuk menyampaikan motivasi, closing statement lah bahasanya ya, atau tips-tips khusus yang bisa dijadikan acuan atau patokan oleh teman-teman kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah 40 orang yang ada di sini. Silakan kita mulai dari yang paling muda ya. Yang paling tua, Masya Allah, saya berarti yang paling tua di sini kan. Oh, ada Ustadz Maulvi ya. Dari Mas Fahmi silahkan. Closing kata saya tadi yang pertama gitu, ketika Quran itu harus soleh dulu, itu baru bisa menghafal Quran gitu. Itu saya kira jawaban yang kurang pas gitu. Kenapa? Ya diri saya ini buktinya gitu loh. Saya aja yang masih bahasa ketika waktu itu tidak soleh itu bisa gitu lah. Itu yang pertama. Jadi yang penting adalah pertama usaha mencari waktu. Ketika ada usaha itu kalau Ustadz saya dulu menerjemahkan itu sederhana sekali itu, paksakan gitu. Paksakan itu maksudnya ya dipaksa gitu. Kalau kita nunggu cari waktu luang gitu, saya yakin waktu luang itu nggak akan datang ke kita. Tapi kalau memaksakan itu nek basa Jawa ini gitu. Yo aku pokoknya kudu, ya caranya baca subuh itu ngasih pokoknya sehalaman wis. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menghafal, maka kita iringi hafalan kita itu dengan perbaikan kualitas ruhiyah begitu. Karena apa? Dari pengalaman saya gitu. Berbeda rasanya ketika kita menghafalkan Al-Quran dalam kondisi ruhiyah yang tinggi dengan ruhiyah yang dalam kondisi turun. Kalau ditanya bedanya apa gitu, jujurnya itu susah untuk diungkapkan gitu. Saya merasakan ketika kualitas ruhiyah itu naik, menghafal itu ya mengalir saja yang pertama. Tapi ketika kualitas ruhiyah itu turun begitu ya, ya mungkin menghafal dapat gitu ya. Tapi kalau saya bahasa paling cocok itu adalah kering. Ya kering gitu loh maksud saya hafalannya itu. Kemudian yang ketiga begitu ya, selalu minta doa sama orang tua lah gitu loh. Minta doa sama orang tua agar bisa diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Dan saya yakin tidak ada kado birrul walidain terindah ya, dari seorang anak kecuali memberikan mahkota kepada orang tuanya di hari kiamat kelak. Itu cukup dari saya. Oke, Masya Allah ya.
closing statement yang luar biasa. Mas Mufid Jaro, monggo ada. Ya, jadi pesan saya bagi saudara-saudara, teman-teman sekalian yang misalnya baru mau mulai atau mau semangat lagi menghafal Al-Quran, tetap semangat, insya Allah. Mau dimulai kapanpun itu nggak apa-apa, maksudnya misalnya sudah berumur pun ya, misalnya kayak umur 40, 50 gitu kan. Kalau misalnya kita baru kita benar-benar ingin untuk menghafal Al-Quran, maka lakukanlah. Jadi memang benar, memang paksakan itu. Jadi karena menurut pengalaman saya pribadi ya, karena saya ini kan perjuangan saya berikutnya murojaah hafalan. Jadi ketika saya baru mau niat aja itu saya rasa kurang cukup gitu misalnya. Karena saya baru niat. Ya udah insya Allah saya besok mau murojaah ini. Ternyata kelewatan gitu. Karena emang niat saja itu tidak cukup. Jadi memang butuh usaha yang lebih gitu. Kalau kata teman saya dulu yang saya ingat banget itu ya, ketika marahi santri-santri lain itu katanya, kenapa kalian itu dipaksa masuk surga itu nggak mau gitu. Nah itu berdasarkan itu saya masih peringnya ini gitu, karena teman saya untuk marah-marahi anak-anak adik-adik kelas yang bandel-bandel itu ya, kenapa kalian dipaksa untuk masuk surga itu nggak mau gitu. Nah jadi memang usaha itu penting, niat saja itu menurut saya nggak cukup. Jadi memang harus ada usaha yang keras gitu. Jadi jangan gampang menyerah gitu, karena ada beberapa teman saya juga misalnya udah berhenti, tapi dia tuh bukan berarti selesai. Jadi dia ketika sudah mendapat setengah Al-Quran 15 juz, dia berhenti keluar dari pondok gitu, nggak mau menghafal lagi. Tapi dia nggak membiarkan 15 itu hilang. Jangan sampai berapapun yang kalian dapatkan. Jadi ketika kalian menghafal itu, ya pertahankan gitu. Karena memang menghafal Al-Quran itu bukan proses tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, atau misalnya program pondok, program sekolah, atau ada program komunitas. Terus sebenarnya enggak, karena menghafal Al-Quran itu kalau kalian sudah memilih itu harus kalian jalankan, komitmenkan untuk seumur hidup gitu. Jadi hidup kalian itu untuk Al-Quran, nggak peduli berapapun misalnya kamu susah untuk menghafal, nggak peduli, tetap mulai saja. Yang penting mulai dulu. Kamu bisa mulai dari sekarang gitu. Kalau langsung ambil mushafnya, hafal 1 ayat pun nggak apa-apa. Yang penting ada juga ramuan dewan ayah ya nggak apa-apa. Pokoknya kalian mulai aja dulu. Untuk pikiran urusan belakangnya nanti aja. Bukan berarti Al-Quran itu nanti jadi manusia luar biasa, itu juga enggak juga, manusia super gitu kan. Jadi nggak bisa disentuh orang-orang gitu ya, enggak juga. Bukan berarti kita jadi langsung suci. Yang penting mulai aja dulu. Karena kalau kalian mau menghafal itu, yang enak nikmatnya dari menghafal itu bukan ketika selesai gitu, tapi ketika proses kita menghafal. Jadi mulai dari hilang-hilangan atau mulai usahanya nggak masuk gitu kan. Jadi yang penting mulai aja dulu, nggak peduli latar belakang kalian apa aja. Banyak kok orang yang punya kekurangan fisik gitu ya. Saya punya kenalan adik kelas saya dulu di pondok saya, dia itu kena cacat otak gitu, udah kesusahan buat jalan pun nggak bisa, ngomong pun kesusahan, tapi beliau hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin sekarang bisa Muhammad Fajar kalau nggak salah namanya, udah terkenal juga di banyak lah, cari di Google juga bisa. Itu beliau contoh nyata yang jadi motivasi saya juga. Ketika beliau saja bisa hafid di umur 7 tahun gitu ya, 8 tahun dengan kekurangan fisik seperti itu. Masa saya yang kayak gini sehat walafiat bahkan bisa jadi atlet pun masa nggak bisa gitu ya. Karena jadi yang penting mulai aja dulu, resiko atau apa-apanya nanti pikir belakangan. Nanti karena selama proses itu kalian nanti akan tahu sendiri kenapa kalian mau menghafal, kenapa kalian ini nanti semua akan terjawab ketika kalian mulai menjalani dan menikmati prosesnya. Asik ya. Intinya Mas, just do it ya. Masya Allah ya. Malah endorse saya. endorse produk sebelah kan gitu. Artinya teman-teman, Masya Allah ya. Terima kasih Mas Mufid Jaro, terima kasih Mas Fahmi Lutfi. Intinya pertemuan kita sore ini itu menyelesaikan semua alasannya teman-teman ya. Alasan waktu sudah dijawab tadi. Alasan saya ini nggak mampu, sudah dijawab. Alasan kayaknya sudah dijawab. Alasan apa lagi? Kesibukan, sudah dijawab. Alasan saya ini anak muda, bisa
mungkin nggak ya? Oh, sudah dijawab. Semua alasan hari ini sudah dijawab tuntas, dikupas tuntas oleh Mas Mufid Jiharo dan Mas Fahmi Lutfi. Oh, Masya Allah ya. Tidak ada alasan lagi. Saya bukan anak pondok. Tidak ada alasan lagi. Oh, saya itu sibuk dengan aktivitas ekskul. Tidak ada alasan lagi ya. Luar biasa. Terima kasih atas inspirasinya, atas motivasinya, atas ilmunya. Mas Mufid Jiharo dan Mas Lutfi Fahmi, semoga pertemuan kita sore hari ini menjadi ladang kebaikan, ladang pahala untuk kita semua yang ada di sini, terutama untuk Mas Mufid dan Mas Fahmi. Oke, dari teman-teman semuanya, dari obrolannya ada di samping ya, secara privat, semua jawaban teman-teman itu bagus, semua jawabannya itu relatif, cuman ini faktor keberuntungan. Ya. Dari panitia memilih 2, 6 yang paling beruntung ya. Yang pertama itu adalah Amarilis Khairunisa, ya, nanti silakan menghubungi panitia di itu ya, di chat ada nomornya 085 330 145350. Dan yang kedua, ini ada 2 ya ternyata yang dipilih, yaitu teman kita Mas atau Kak Fendi ya, Fendi ya. Fendi lengkapnya siapa? Fendi panjangnya ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, atas ilmunya, atas luar biasanya Mas Mufid Jiharo, Mas Fahmi Lutfi, dan semua teman-teman yang ada di sini. Bismillah. Ayo kita satukan tekad. Kita bisa untuk menjadi penghafal Quran. Wes, enggak usah mikir nanti saya menjadi hafiz. Ya, seperti yang disampaikan Mas Mufid Jiharo tadi. Pokoknya lakukan, just do it, enggak usah mikir bagaimananya nanti ya. Lakukan saja. Satu ayat, satu huruf, satu kalimat, pokoknya lakukan saja ya. Upayakan bisa. Dan ditutup lagi dengan kalimat yang luar biasa dari Mas Fahmi tadi, tidak ada hadiah yang paling luar biasa untuk orang tua kita, melebihi dari hadiah kita sebagai orang yang hafal atau penghafal Al-Quran. Oke. Demikian dari saya, dari kita semua, memberikan mahkota. Oh, Masya Allah. Siap, Bos. Oke, bismillah ya. Kita sama-sama bertekad untuk menjadi penghafal Quran. Ya. Yuk, semuanya, saya minta tolong, ini request dari panitia juga, silahkan yang memungkinkan, yang tidak keberatan, dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Ya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita dengan senyum yang manis. Senyum. Ya, oke. Boleh dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Oh, Masya Allah. Ada di gedung bioskop itu ya. Muslih. Wah. Ini sudah dibuka kameranya. Hai. Halo. Oh, Mas Fendi. Oh, Masya Allah. Halo. Mas Ribang. Oh iya. Pakai gini. Saya gini nggak ada rambutnya. Masya Allah. Barakallah, oke. Kayaknya ini ya, yang mas-mas dan memungkinkan untuk membuka kamera boleh dibuka ya, boleh dibuka kameranya supaya kita bisa foto bersama. Oke, terima kasih. Masya Allah. Panitia ada yang siap. Untuk shoot ya? Masya Allah. Silakan ya. Bismillah ya Allah, saksikanlah ini orang-orang yang bersemangat untuk menghafal Quran, bagaimanapun kondisinya, seberapapun kita menambah hafalan Quran, insya Allah kita siap untuk terus menjadi para penghafal Quran. Tidak usah mikirkan nanti. Sudah ini? Sudah di-shoot? Belum, kita aba-aba Ustaz. Oke, silakan aba-aba Mas Fajri. Saya tidak. Monggo Ustaz, Pawan. Oke ya. Oke ya, siap. Hitungan ketiga, silahkan tunjukkan senyum terbaik. Ya, senyum terbaik. Senyumnya khusus untuk kesempatan hari ini aja ya. Mas Musli nunggu hitungan. Halo, hai. Ya, hitungan ketiga ya. Oke. Nanti biar orang bilang nggak jelas, senyum-senyum sendiri, nggak masalah. Pokoknya kita berikan di forum ini senyum terbaik, senyum para penghafal Quran ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Senyum. Alhamdulillah. Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih untuk yang sudah bersedia membuka kamera. Untuk yang belum bersedia, wow, amazing.
Terima kasih sudah hadir di sini. Masya Allah, luar biasa. Oke, saya mohon maaf selaku pembagi acara, selaku moderator bila ada kekurangan. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada panitia yang sudah menghadirkan acara kita pada sore hari ini. Bismillah, semoga banyak manfaat acara-acara yang lain yang seperti ini. Masya Allah. Dan teman-teman yang ada di sini siap untuk menjadi mempromosikan acara-acara yang serupa ke teman-teman yang lain di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan ke Mas Fajri. Dadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz atas waktunya yang telah diberikan untuk mendampingi acara ini. Semoga apa yang kita dengarkan, kita simak bersama tadi dapat memberikan manfaat, dapat memberikan semangat dan motivasi untuk diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Baiklah, marilah kita sama-sama tutup majelis kita pada sore hari ini dengan Apakah ada lagi, Ustaz? Sudah. Oh, sudah, ya. Afwan. Nggih. Baiklah, sama-sama kita akhiri majelis kita pada hari ini dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dari acara pada sore hari ini mengucapkan terima kasih, syukran jazakallah khair. Semoga Allah memberikan kita istiqomah di jalan Allah, dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kenapa sih? Cek. Bisa dirutinkan, Mas? Iya, Ustaz.